Nah itu loh mas, pendopo nih. Oh ini ya? Ya, kita berhenti situ dulu aja. Ya. Nek aku kungkum hujan nggak apa-apa sih. Paling gerimis nanti nek agak debite naik, tak naik. Oke teman-teman semuanya, ini untuk pertama kalinya kita berpengalaman seperti ini, bukan karena apa-apa, karena mungkin setelah ini kita akan mencoba untuk padusan terlebih dahulu. Dan malam ini tentunya kita nggak sendiri, karena di malam kali ini kita ada satu tamu spesial adalah membership dari Istana Jawa, Mas Rendra, monggo bergabung. Monggo mas, Iya. Langsung ngedrop ini habis ini. Iya, aku tak sini. Lah. Nih, jadi Mas Rendra ini membership dari Jakarta ya Mas? Iya, dari Jakarta. Dari Jakarta yang kebetulan ikutan ke gerbang terdimensi kali ini. Jadi mungkin kita di tempuran kali ini tujuan kita hanyalah untuk ya memercikan air, untuk membersihkan diri aja sebelum kita nanti lanjut ke destinasi selanjutnya. Kayak gitu ya Om ya. Iya. Udah, ini kita langsung aja ya karena mengejar hujan juga, dan ini insya Allah aman, pas debitnya juga tidak terlalu kencang. Ya. Jadi teman-teman, monggo. Duluan aja Mas Rendra. Sebentar. Oh, langsung sini. Ini mas depanku. Sini aja. Tarik ya. Iya kan? Wah ini ya kan? Tekanan airnya beda. Iya kan? Tapi nggak dingin mas? Nggak begitu. Ini kalau kita ngomong dari sini kedengeran nggak? Bener. Dengar. Jadi mungkin di tempuran ini memang selayaknya dipergunakan buat para pengunjung dulu ya ini. Sebelum biasanya mereka pada berziarah ke sini. Iya. Termasuk dulu beliau-beliau yang sebelum Semedi tadi di sini mas. Jadi ini tempuran alas Kali Ketonggo ini yang utama sebelah sini. Mungkin bisa diserot ke sana. Atau ada ininya ya, rekamannya ya. Yang ini yang kenceng dari sini mas. Ya, dan tempat ini pasti dipakai untuk ritual kungkum seperti ini mas. Dan ujiannya macam-macam. Dari yang itu mengancam tentang bahaya dengan kita, seperti ada hewan air atau ular, juga sebenarnya di sini banyak peri-peri mas. Di sini. Jadi kebanyakan yang ada di daerahnya adalah peri. Iya. Memungkinkan nggak setelah kita mandi di sini terus kita ikut sama peri-peri? Tidak mas, justru gini. Sebenarnya malah kita setelah menyelupkan air gini aman justru sebenarnya. Nah yang di atas ini saya nggak tahu. Jumlahnya kan ganjil, sebenarnya juga dipersilakan untuk mandi semua. Tapi setidaknya nanti cuci muka aja nggak apa-apa. Tapi nyaman loh mas ini. Iya. Mas Hendra gimana? Datang Iya. pertama kali ke tempat kayak gini langsung ke tempat kayak gini. Iya, ini nggak nyangka wangi ternyata ya. Iya. Dan kayaknya walaupun udah seharian nyetir juga Akan. kayak recharge gitu. Iya. Ini kita diminta di sini senyamannya mas, nanti insya Allah setelah kita jalan baru akan hujan itu datang. Tapi ini kita senyamannya, apa kita mendekat ke sana nggak? Aku nitip senter aja kok. Iya. Ini di sini ya. Iya, ada cara gitu. Tapi ya Om, ini mungkin kita sambil tanya-tanya nggak apa-apa itu teman-teman. Ini suaranya masuk ya? Nanti enggak pakai subtitle, nggak apa-apa. Jadi kalau wangi-wangian di tempat ini tuh datangnya dari mana? Ini pertama memang dari beberapa yang laku ritual mas. Ya. Yang laku ritual di sini kalau kita lihat banyak bunga, dupa. Yang kedua ini bau kering mas. Jadi yang ini mas, di belakang kita ini sudah ada, di setiap batu-batu ini sudah ada. Dan mereka itu lebih ke tampilan Jawa-Jawa klasik. Gitu. Jadi biasanya kan kita melihat yang dari ini ya mas,
dari peri-peri yang kalau kita lihat itu biasanya kan impor ya. Ini lebih ke lokal. Dan kalau Mas Indro udah punya istri, Mas Genta udah punya pacar, saya kan masih lambrang nih Mas. Kemarin juga jadian nggak jadi gitu ya. Mereka juga menyampaikan jadi berbeda dengan peri pada biasanya itu kan genit-genit. Di sini baik yang sudah punya istri, punya pacar atau yang akan ketemu jodohnya, mereka tidak menggodanya tidak segenit itu. Jadi mereka menyampaikan biasanya kalau orang yang ujiannya itu wanita, mereka akan menampakkan diri utuh. Jadi yang datang ke sini itu ya perempuan. Jadi kayak di salah satu tweet yang terkenal dulu Mas, yang waktu mandi di Sendang, nah itu yang datang seperti itu beneran gitu. Dan memang hari ini semuanya positif dan ini merupakan satu rangkaian dari kesemuanya. Sebelum kita ke Alas Purwo, kita harus membuang apa yang negatif di diri kita, harus dilebur di sini dulu gitu Mas, ditenangkan di sini dulu. Hendro kan kalau ada acara ikut ke Banyuwangi. Udah kena air sini masa enggak? Iya. Nanti sana juga ketemu gini lagi, Mudah-mudahan lebih bagus sama ini. Tapi ya ini pertanyaan mungkin agak-agak global ya Om. Nah. Kenapa sih sebenarnya air dari tempuran itu kok sifatnya bisa menetralkan semuanya, itu kenapa Om? Karena pertemuan Mas, persatuan ya. Tempuran itu persatuan, sifatnya netral karena di sini jelas bertemu dua energi yang itu campuran Mas, akumulasi dari energi positif negatif. Setelah sampai sini netral, tidak ada positif negatif. Dan tempat ini selain untuk merikas juga untuk membuang. Jadi seandainya kita memiliki cekelan, pegangan apa, itu dibuangnya juga di sini Mas, diluruhnya di sini, di labu. Saya melihat juga banyak pusaka-pusaka yang dilarung di sini dan masih ada, kemudian mustika. Dan Mas Genta mau ngambil ilmu apa itu banyak di sini. Mas Hendro mau ngambil ilmu penglaris, pelet, apa santet, semuanya banyak kalau kita mau recas. Tapi ada ritual-ritual khusus, dan kita semakin ke atas, ini kan pertemuan Mas, atau semakin ke bawah, tekanan secara dimensi astral waktunya juga semakin berat. Dan saya juga melihat beberapa orang yang akan menjagokan diri itu bahkan sampai 1 malam suntuk di sini. Tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya sama. Termasuk untuk ini kecantikan juga. Tapi kenapa ya Om? Saya di sini kok rasanya nggak tenang, kenapa ya Om? Tidak apa-apa Mas, Nggak apa-apa. Iya. Memang kita diminta nyaman, nanti setelah nyaman baru boleh naik. Tapi bagi yang sudah merasa nyaman cukup, ke atas nggak apa-apa, kata beliau. Yang penting sudah ke celup air. Itu. aku duluan ya. Iya. Ya. Sudah cukup Mas. Iya cukup. Tapi Om, biasanya kalau orang-orang yang pada topo kungkum di situ biasanya spotnya ada di mana Om biasanya? Pertama di sini, kemudian di bawah yang airnya deras. Airnya deras. Iya. Setelah itu semakin naik juga banyak batu-batu tempatnya. Ya, ini kan Gunung Lawu. Kita ada bekasnya semalam bareng. Ini ada fenomena menarik Om. Apa? Kaki saya kayak ada anginnya. Iya, di dalam pusaran kan. Mas Hendro kalau mau nyaman situ dulu nggak apa-apa. Pilih tempat yang nyaman aja. Tapi masih di cycle-nya kita jangan jauh-jauh. Oke. Siapa tahu mau improvisasi ke sana sendiri. Beneran mau ke sana. Tapi ini Mas, kalau kungkum itu semakin ke bawah ya, semakin kita dalam, itu nggak boleh pakai apa-apa. Berarti telanjang bulat ya. Kalau di sini kan karena ya kan sini kan. Karena nanti yang datang macam-macam dari bawah Mas. Bisa ular juga. Bisa tangannya itu halus gitu, tangan perempuan gitu juga ya. Tapi biasanya kalau topo kungkum tuh yang dilafalkan itu biasanya apa? Niat insun apa seperti sama ya. Semedi juga. Dan biasanya paling sering dilakukan itu jam-jam segini, antara maghrib sampai dengan jam 9 dan dini hari Mas sampai subuh di sini. Berat ya? Ya. Apalagi ini masih dalam masih ini ya. Ada yang puseran masih dalam lagi. Di dalam lagi. Kedung. Benar. Jadi di sana kedung. Itu yang air itu kayak pusaran ini teman-teman. Tadi pas saya kesini kan seperti memang bawah ada pusaran Mas. Akhirnya kaki seperti tertarik gitu. Kayak angin, ada angin di dalam air. Intinya berat sih teman-teman sebenarnya lelaki itu ya Om. Karena pertama mungkin harus nyari tempat yang
super rural, tempat terpencil Iya. kayak gini, kondisinya pun ya bisa dibilang mengerikan lah ya kalau bagi orang awam ya. Iya. Dan sendiri hatinya harus tetek juga, nah itu sih sebenarnya yang paling berat. Tidak takut dengan apa-apa. Tidak takut dengan apa-apa. Ini ya kita masih ada lampu. Kita masih ada lampu dimatiin, wah. Ini coba sekali aja lampu dimatiin. Coba masih ya. Mau? Coba ya. Coba kita setengah menit gitu, rasanya gimana? Agak terpusat gitu. Di badannya ada yang lepas. Kayak di kaki itu kayak gini. Iya. Puput. Kayak ini loh, apa itu namanya kalau kaki itu terapi kaki yang pakai ikan Iya. gitu. Ya wes teman-teman, sama dinyalain nggak apa-apa. Iya. Tapi emang ada ikannya sih. Iya, nyenggol. Nggak berani, kayaknya aku nggak buat topo lagi gitu, kayaknya hatiku masih kurang tetek. Lebih berat ke ngerinya teman-teman. Ya, Iya, Mas Genta duluan nggak apa-apa, Mas Hendro duluan nanti. Ya. Saya komunikasi dulu 1 menit nanti baru nanti saya nyenggol. tinggal ya. Iya. Saya ditinggal dulu tak kesini ya. Oh ya. Oh iya. Ini Mas ya. Saya harus pindah-pindah tempat.